Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok 5 yang terdiri dari saya Alfa Dwi Apriliani, Cindi Safiatun Naziah, Muhammad Faris Latif, Asep Sopiadi, Sri Rohma Silviana Dewi. Presentasi ini tentang anggaran dan ramalan penjualan PT Salvage dengan metode kuadrat terkecil. Ramalan dalam kurung forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkajikan data yang ada. Ramalan jualan sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Antara lain dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendapat para tenaga penjualan dan para manajer divisi penjualan dan jajaran eksekutif perusahaan dan para pakar dan survei konsumen. Metode kuantitatif digunakan dengan cara menggunakan metode analisis lini produk dan distribusi probabilitas dan analisis tren dan analisis regresi. Adapun metode peramalan penjualan menurut Navarin dalam membuat ramalan penjualan adalah sebagai berikut. Secara kualitatif, ramalan penjualan secara kualitatif terdapat beberapa metode, antara lain metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat dari survei konsumen. Kemudian secara kuantitatif, ramalan penjualan secara kuantitatif antara lain analisis lini produk dan metode distribusi probabilitas serta analisis. Yang selanjutnya ada definisi analisis tren. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, bisa menaik atau menurun dalam suatu data runtut waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas X dapat menggunakan tahunan, semesteran, tribulanan, kuartalan, bulanan, atau mingguan. Kemudian ada metode kuadrat terkecil, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Kemudian ada metode momen. Metode momen menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah. Dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode momen adalah sebagai berikut. Barang tahan lama minimal 1 tahun. Barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun digunakan sebagai data penjualan yang tahun lalu. Jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya pada kolom X. Contohnya ada tabel. Ada menyusun peramalan penjualan dan menyusun anggaran penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan yang digunakan pada langkah awal adalah dengan menghitung analisis yang telah ditentukan melalui perhitungan dari berbagai analisis dan yang akan digunakan peneliti untuk melakukan estimasi penjualan atau peramalan penjualan, yaitu pada PT Safak Karawang. Teknik yang digunakan perusahaan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan forecast penjualan dilakukan dengan mencakup metode tren kuadratik. Setelah itu, menghitung anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan,
Anggaran penjualan ini dibuat pertama kali karena dalam melaksanakan usahanya, perusahaan memerlukan target pencapaian penjualan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut bagi manajemen dan juga untuk dijadikan sebagai target terkait dengan pendapatan hasil usaha perusahaan tersebut. Contoh kasus, PT Sapat ingin membuat ramalan penjualan tahun 2021. Adapun data penjualan aktual selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 2017, penjualan 3.800 unit, tahun 2018 penjualan 3.600 unit, tahun 2019 penjualan 3.200 unit, tahun 2020 penjualan 4.100 unit. Sigma penjualan 14.700 unit. Selanjutnya, pada tahun 2021, perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit sebesar 100 perak. Harga jual per unit tiap triwulannya tahun 2021 mendatang diperkirakan naik 10% dari triwulan di belakangnya. Perkiraan jualan triwulan 1 sama dengan 30%, triwulan 2 sama dengan 20%, triwulan 3 sama dengan 20%, dan triwulan 4 sama dengan 30%. Berdasarkan data di atas, buatlah ramalan penjualan tahun 2021 dengan metode kuadrat terkecil dan susunlah anggaran jualan tiap triwulannya. Jawaban, ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil ada pada tabel berikut. N sama dengan banyaknya data. Penjualan sama dengan Y yaitu variabel terikat, X yaitu variabel bebas. Sigma dari penjualan yaitu 14.700 unit, X sama dengan 6, X kuadrat sama dengan 14, XY sama dengan 22.300 unit. Cari D. N sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat. B sama dengan 4 dikali 22.700 diambil 6 dikali 14.700 dibagi 4 dikali 14 diambil 6 kuadrat sama dengan 89.200 diambil 88.200 dibagi 56 diambil 36 sama dengan 1000 dibagi 20, hasilnya 50. Diketahui A sama dengan 14.700 dibagi 4 diambil 50 dikali 6 per 4 sama dengan 3.675 ditambah 75 sama dengan 3.725. Jadi persamaan garis lurus metode kuadrat terkecil Y sama dengan A ditambah B dikali X. Ramalan penjualan 2021 sama dengan 3.725 ditambah 50 dikali 4 sama dengan 3.725 ditambah 200 sama dengan 3.925 unit. Anggaran penjualan, perkiraan penjualan triwulan pertama yaitu 30% dikali ramalan penjualan pada tahun 2021 dikali 100 perak. Lalu hasilkan penjualan triwulan pertama sampai triwulan keempat dan kumulatifkan anggaran penjualan setahun yaitu 392.500. Keterangan ada pada tabel berikut. Unit total 3.925, harga jual total 100 perak per unit, anggaran penjualan total 392.500. Kesimpulannya, harga jual per unit yang didapat dari harga penjualan refill atau isi ulang pulpen yang bernama Flak dari PT Sapa, sehingga peramalan penjualan per 3 bulan sebanyak 3.925 unit dengan harga jual 100 perak. Anggaran penjualan sebesar 392.500 setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling efektif.